salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak diiringi dengan salat sunnah tertentu kalau di lapangan. Ya, jadi jangan terlampau soleh. Ya, tahiyatul masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Jelas ya? Tahiyat masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Kecuali kalau masuk ke masjid silakan tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak perlu. Kemudian tidak diawali dengan adzan ataupun iqamah. Jadi nggak usah adzan, nggak usah iqamah. Langsung nanti imam mengatakan salatul jami'ah rahimakumullah. Hadisnya bagaimana? Imam Muslim. Nabi mengimami kami dalam dua salat Idul Fitri dan Idul Adha, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau tidak mengawali dengan salat sunnah sebelum dan setelahnya. Waktu di lapangan ditunaikan. Jadi beliau nggak salat sunnah sebelum salat Idul Fitri di lapangan, dan juga tidak juga setelahnya. Ya, cukup. Kecuali kalau ibu masuk di sini pas safnya. Kalau ini kan masjid. Ya, kalau mau tahiyatul masjid boleh. Adapun tata caranya, insya Allah kita semua sudah tahu, itu dengan bertakbir, dengan ada tambahan takbir zawaid, yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, setelah itu baru kita tambah takbir. Ada yang mengatakan tambah 6, ada yang mengatakan tambah 7, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tambah 3 seperti madhab Hanafi, ya. Tapi perkaranya mudah, ya, semuanya boleh dilakukan, masing-masing ada salafnya. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad, kalau semua datang dari salaf, maka boleh dikerjakan dengan cara ini, terserah, ya. Tapi sederhananya kita baca Allahu Akbar, ya. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan baca doa istiftah dulu, baru kemudian 7 takbir, ya. Saya lebih condong kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung kita lanjut. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4 sampai Allahu Akbar 7, ya. Baru kemudian kita istiftah, baru ta'awudz, baru kita baca Al-Fatihah, ya. Adapun mazhab Syafi'i istiftah lebih dahulu baru tambah 7 takbir. Nah, di antara takbir tersebut, apa yang kita baca? Allahu Akbar takbir pertama, Allahu Akbar takbir kedua, antara takbir pertama, takbir kedua, antara takbir kedua, takbir ketiga, apakah ada yang dibaca? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak dibaca, ada yang mengatakan dibaca. Saya lebih condong tidak dibaca, tapi yang baca juga tidak jadi masalah. Yang mengatakan salawat kepada Nabi, ada yang mengatakan la ilaha illallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh, ya. Berzikir kepada Allah di sela-sela takbir-takbir tersebut. Apalagi kalau imamnya lama, Allahu Akbar. Kemudian dia belum takbir, dia ya sudah kita ikut berzikir daripada bengong, ya. Tapi tidak berzikir juga tidak jadi masalah. Dan hukum takbir tambahan ini hukumnya adalah sunnah. Jika seandainya seorang salat, ya, dengan sengaja tidak takbir tersebut, maka tidak jadi masalah dan tidak perlu sujud sahwi. Tidak jadi masalah karena tidak hukumnya sunnah dan tidak wajib, ya. Tidak wajib, ya. Kemudian seperti biasa ruku, kemudian sujud, kemudian takbir kedua ketika bangun dari rakaat pertama, rakaat kedua, Allahu Akbar, namanya takbir intiqal, perpindahan. Setelah takbir 5 kali, Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, baru kemudian baca surat, baca Al-Fatihah dan surat, kemudian baru ruku, ya. Insyaallah setelah itu baru mendengar khutbah, ya. Apakah mengangkat tangan setiap takbir tambahan? Ada khilaf, namun saya lebih condong bahwasanya diangkat setiap kita bertakbir. Wallahu a'lam bishawab.